warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ratih, kelas B, NIM 1902102050444, ingin bercerita atau mendongeng tentang pohon yang sombong. Di sini saya menggunakan media wayang yang sudah saya siapkan dari kertas print dan lidi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang watak atau tokoh dari cerita atau kisah pohon yang sombong. Yang pertama yakni ada pohon ara. Pohon ara memiliki watak yang suka pemarah, sombong, dan juga tidak mau membantu sesama makhluk hidup. Yang kedua yakni ada pohon mangga yang baik hati, ceria, dan penyayang kepada semua makhluk hidup, dan juga suka menolong kepada sesama. Yang ketiga yakni ada angin. Angin memiliki tokoh atau watak yang bijaksana dan suka menasehati jika ada yang berbuat salah. Kemudian ada lebah, wataknya yakni suka menolong dan baik hati. Kemudian ada burung, ada burung pipit, ada burung layang-layang, dan ada dua penebang pohon yang ingin menebang pohon ara dan pohon mangga, dan ini penebang pohon yang sudah digigit oleh lebah. Berikut tokoh atau watak yang sudah saya jelaskan. Berikut adalah cerita dari kisah pohon yang sombong. Baik, di sini saya akan bercerita tentang pohon yang sombong. Pada suatu hari ada dua pohon di tengah-tengah hutan. Salah satunya adalah pohon ara, dan yang satunya lagi adalah pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon yang sangat riang setiap harinya. Setiap musim gugur, burung-burung akan datang dan mematuk buahnya. Burung pipit akan membangun sarang di dahan-dahannya, sedangkan burung layang-layang akan bernyanyi bersama pohon mangga. Pohon mangga dengan gembira menyambut semua burung dan bernyanyi bersama mereka. Dia adalah pohon yang murah hati. Dia akan memberikan keteduhan kepada siapapun yang lewat dan berdiri tegap ketika ada angin yang datang. Tetapi pohon ara itu tidak murah hati sama sekali. Dia selalu peduli tentang penampilannya dan terlalu bangga menjadi lebih tinggi dan lebih hijau daripada pohon mangga. Dia tidak pernah membiarkan burung siapapun membuat cangkar atau menjatuhkan daun kering kepada siapapun yang mencoba duduk di bawahnya. Angin. Apa yang sangat kau banggakan? Setiap pohon memiliki bayangannya sendiri. Oh, benarkah? Lalu mengapa mereka harus duduk di bawah bayanganku? Kau tahu kenapa? Karena tidak setiap pohon memiliki bayangannya seindah bayanganku, kata pohon ara. Ah, bicara denganmu tidak ada gunanya, pohon ara. Kemudian ada burung yang ingin singgah di pohon ara. Hei, pergilah ke pohon mangga di sana. Kalian semua mengacaukan gaya rambutku. Kau tidak memiliki gaya rambut. Baiklah, berarti kau mengacaukan gaya daunku. Apa kau senang sekarang? Kemudian pohon mangga berbicara. Ayolah ara, mereka hanya ingin membangun sarang. Kau tidak pernah membiarkan burung duduk di atasmu. Mereka begitu cantik dan mereka menyanyikan lagu-lagu yang sangat indah. Hah, lagu yang membosankan. Dan tolong aku tidak membiarkan siapapun di dekat dedaunanku, karena mereka akan merusak ranting-rantingku yang indah. Kau dapat membiarkan mereka duduk pada dahanmu. Kau lebih pendek dariku dan kau tidak terlihat hebat sama sekali. Hei, awas, itu adalah kata yang sangat kejam untuk dikatakan kepada ara. Pohon mangga pun menjawab,
Oh, tidak apa-apa angin, aku tidak terluka, menjadi pendek bukanlah hal yang buruk, aku bahagia dengan diriku. Hari berlalu dan tidak ada yang berubah pada pohon mangga dan pohon ara, di mana pohon mangga akan terus tersenyum dan bernyanyi sepanjang hari. Sedangkan pohon ara tidak, mereka hanya peduli dengan penampilannya saja. Pada suatu hari, gerombolan lebah madu memasuki hutan. Sang ratu lebah melihat pohon ara dan sangat terkesan. Pohon ini besar dan kuat, ini akan sempurna untuk rumah kami. Kita bisa membangun rumah kita di sini. Ah, permisi, siapa yang kau bilang bisa? Aku tidak ingin madu lengketmu itu di seluruh ranting-rantingku, dan kau akan terus berdengung sepanjang hari. Aku punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Kau adalah pohon yang berakar di suatu tempat di hutan. Apa maksudmu memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Terserah, kau tidak boleh membawa lebah-lebah kecilmu untuk yang berisik itu di sini. Kemudian pohon mangga pun menjela. Ara, mereka adalah lebah madu. Lebah madu penting bagi alam. Mereka akan selalu membutuhkan pohon untuk membangun sarang mereka. Jika tidak saling membantu, maka bagaimana alam akan tetap seimbang? Ah, jika benar alam ingin merusak ranting-rantingku, maka itu tidak akan membuatku begitu kuat dan cantik. Aku ini adalah ciptaan alam yang sangat indah. Jadi aku akan menjaga diriku tetap indah demi untuk alam. Lalu, kenapa kau menasihatiku seperti itu? Jika perlu atau peduli pada alam, maka lakukanlah. Kau biarkan lebah-lebah itu membangun sarang pada dahanmu. Pohon mangga sangat terluka terhadap kata-kata pohon ara. Namun ia memilih untuk tidak bereaksi. Malah ia memanggil kawanan lebah untuk membangun sarang mereka di dahannya. Hah, kamu sangat murah hati, Mangga. Kami ingin membangun sarang kami di sini. Baumu juga sangat manis. Haha, terima kasih Ratu Lebah. Aku merasa terhormat. Lebah membangun sarang mereka di pohon mangga dan tinggal dengan damai di sana. Pohon mangga tidak terganggu oleh dengung atau lengketnya madu. Di sisi lain, pohon ara terus berteriak kepada siapapun yang lewat dan ingin berteduh pada dahannya. Kemudian, lebah membangun sarang mereka di pohon mangga dan tinggal di sana dengan damai. Pohon mangga tidak terganggu oleh dengung mereka atau lengketnya madu. Di sisi lain, pohon ara terus berteriak kepada siapapun yang ingin berteduh di dahannya. Kemudian, beberapa minggu kemudian, ada dua penambang kayu yang ingin ke hutan. Mereka membutuhkan kayu untuk membangun rumah. Kemudian penebang kayu bergegas masuk ke dalam hutan. Di tengah-tengah perjalanan, dua penebang kayu yang bernama Cahyo dan Chandra berbincang-bincang. Chandra, sebelum kita memasuki hutan, alangkah baiknya jika kita mencuci tangan terlebih dahulu agar lebih higienis. Baik Chandra, ayo kita mencuci tangan. Aku juga membawa hand sanitizer di dalam tasku. Baik, ayo kita mencuci tangan supaya lebih bersih. Setelah mereka mencuci tangan, mereka melihat pohon mangga dan memutuskan untuk menebangnya. Mereka anggap pohon itu sempurna untuk rumah. Tetapi, salah satu dari mereka melihat sesuatu. Cahyo pun melihat sesuatu. Tunggu, apa itu? Itu sarang lebah. Lebah madu akan menyengat kita jika menebang pohonnya. Mari kita cari pohon mangga yang lain. Penebang kayu berjalan ke depan dan melihat pohon ara. Mereka sangat menyukai tingginya pohon itu. Mari kita mulai dari bagian rendah pohon ini. Dan kemudian penebang kayu mulai menebang pohon ara. Pohon ara mulai menangis dan tidak ingin meninggalkan pohon. Tiba-tiba ia merindukan burung pipi dan burung layang-layang yang biasanya bernyanyi. Ah, itu menyakitkan. Apa yang kau lakukan kepadaku? Pohon mangga menyaksikan itu dan memanggil lebah madu. Hei para lebah,
Apakah kalian di sini? Halo Mangga, apa yang terjadi? Ara dalam masalah, kita harus membantunya. Ah, tidak, dia itu hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia selalu marah kepada segala sesuatu di hutan. Kenapa kita harus membantunya? Karena alasannya sama, aku meminta untuk membantumu. Kemudian angin menyela. Tapi dia tidak membantuku. Aku bersama lebah kali ini Mangga. Ara sangat bangga dengan dirinya sendiri sepanjang waktu. Seandainya dia membiarkan lebah membangun sarangnya, penebang kayu tidak akan mendekatinya. Ia mendapatkan apa yang ia layak dapatkan. Tidak angin, bagaimanapun perilaku Ara kepada kita tidak boleh seperti dia. Hanya karena seseorang kasar kepada kita, bukan berarti kita bersikap kasar kepada mereka. Hutan ini adalah rumah kita bagi semua. Kita tidak bisa meninggalkan Ara ketika dia membutuhkan kita. Yang dikatakan Mangga itu benar. Kami harus membantu Ara. Ayo teman-teman, keluar. Pohon Ara membutuhkan bantuan kita. Semua lebah keluar dari sarangnya dan terbang menuju penebang kayu. Para lebah berdengung di dekat telinga mereka dan di depan mata mereka. Ah, aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang kau lakukan? Katakan, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Hei, kita harus pergi dari sini. Lebah ini menyengat kita terus. Ini akan menyakitkan. Berhenti berteriak. Kau adalah orang yang tidak bisa mendengar, bukan aku. Ayo pergi dari sini. Ini sangat menyakitkan. Setelah penebang kayu itu pergi, pohon Ara sangat malu kepada perilaku dia. Ah, aku sangat menyesal lebah. Kau sudah baik kepadaku walaupun aku jahat kepadamu. Jangan berterima kasih kepada aku, Ara. Berterima kasihlah kepada pohon mangga. Kau tidak pernah berbicara dengannya dan selalu melakukannya dengan kasar. Tapi dia adalah pohon yang meyakinkan kami untuk membantumu. Benarkah? Mangga, aku sangat menyesal. Aku telah menyadari kesalahanku. Kita semua memiliki kualitas baik pada diri kita sendiri. Kita semua istimewa dengan cara kita sendiri. Aku janji tidak akan bertindak kasar atau menghina siapapun lagi. Tolong maafkan aku ya, pohon mangga dan kalian semua. Pohon Ara telah mendapatkan pelajarannya. Sejak hari itu, ia tidak pernah berteriak lagi kepada angin atau burung. Ia bernyanyi kepada semua pohon dan membiarkan burung pipit membangun sarangnya. Pohon mangga dan pohon Ara menjadi sahabat untuk selamanya. Sekian kisah, dongeng atau cerita dari saya tentang pohon yang sombong. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita atau dongeng dari saya tentang pohon yang sombong. Jadi intinya kita tidak boleh sombong atau kikir kepada sesama makhluk hidup, karena kita sebagai makhluk hidup itu adalah makhluk sosial dan saling membantu satu sama lain. Jadi kita tidak boleh sombong atau jahat kepada orang lain ya. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng dari saya. Dan jangan lupa kepada adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan ya dan kebersihan. Stay at home dan sampai jumpa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.